Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Wahid Priyono Official. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya ketika mengikuti uji pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Menurut saya ada beberapa tips ya supaya teman-teman semua bisa lolos pretest PPG dalam jabatan. Yang pertama adalah tentu teman-teman harus meminta restu ya, doa dari kedua orang tua kita atau orang-orang yang kita sayangi gitu ya. Mintalah izin kepada mereka bahwa pada hari apa, tanggal berapa kita itu akan mengikuti ujian pretest itu. Tentu itu nggak bisa langsung ya, maksudnya hari ini kita ujian baru kita izin nggak. Tapi kalau saya biasanya jauh-jauh hari ya, jauh-jauh hari itu saya sudah minta restu sama ibu saya, orang tua saya itu yang terutama, bahwa saya itu akan mengikuti uji pretest ini. Karena menurut saya restu orang tua itu, terutama ibu ya, itu sangat dahsyat gitu ya, dampaknya itu menurut saya luar biasa. Jadi kalau bisa saya katakan itu sebagai kayak perantara antara ibu kita dengan Tuhan gitu. Sesuatu hal nggak terjadi sembarangan gitu ya, bisa jadi ada campur tangan karena kita berbakti dengan orang tua ya, kita niatnya bagus, tentu biasanya juga akan bagus. Itu yang pertama, penting ya, teman-teman harus konfirmasi kepada orang-orang yang dicintai seperti itu, terutama orang tua ya, harus izin. Kemudian yang kedua, biasanya saya belajar lah, pasti harus ada persiapan ya kalau kita memang mau hasil ujiannya juga maksimal seperti itu. Jadi persiapan saya belajarnya itu jauh-jauh hari ya. Saya biasanya tipe orangnya kalau belajar itu seneng yang 3 hari menjelang ujian, itu biasanya saya senang belajarnya seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau belajarnya terlalu jauh, biasanya saya itu tipe orangnya agak lupa ya dengan materi yang sudah diajarkan beberapa gitu. Makanya itu saya inisiatifnya dari dulu kalau belajar itu biasanya 3 hari sebelum ujian. Nah, terus apa sih yang saya pelajari ketika akan mengikuti pretest PPG ini? Saya tidak mau ya belajar yang semacam kayak terlalu banyak, itu enggak gitu ya, tidak terlalu banyak. Dan saya juga biasanya belajarnya langsung dari kisi-kisi yang sudah dibagikan ya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu biasanya di website mereka ada, di website PPG itu ada, kalau nggak salah itu situsnya ppg.kemdikbud.go.id. Nah, teman-teman bisa cari di situ. Untuk kisi-kisinya per mapel itu ada semua. Kalau saya kan kemarin itu tahun 2022 itu lulus pretest PPG biologi ya. Jadi saya waktu itu pretest lulus, kemudian saya ditempatkan di LPTK-nya itu di kampus Unhair ya, Universitas Hairun Ternate. Padahal saya tinggalnya di Lampung seperti itu. Jadi adalah sekitar yang di angkatan saya itu yang dapat di Unhair itu biologi itu ada sekitar 5 lebih lah, termasuk saya yang ada di kampus tersebut. Dan di pretest itu saya alhamdulillah lolos gitu ya. Jadi saya belajarnya memang 3 hari ya sebelum ujian itu saya sudah belajar. Dan saya belajarnya dari sini ya teman-teman, dari kisi-kisi. Jadi kisi-kisi kan sudah tadi saya bilang biasanya di
ada di situs ppg.kemdikbud.go.id. Nah, di situs itu saya download ya, saya download kisi-kisi biologi karena saya biologi, mapelnya saya download, kemudian ini saya print ya, saya cetak kisi-kisi ini. Nah, gimana sih biar 3 hari itu efektif belajarnya? Biasanya saya belajarnya random aja. Saya kan sudah print kisi-kisi ini. Nah, dari kisi-kisi ini tentunya harus saya baca ya, karena soal uji pretest ini kan ada 100 soal dikerjakan dalam waktu 120 menit kalau waktu zaman saya ya. Tapi yang terbaru ini nggak tahu berapa soal, mudah-mudahan masih tetap 100. Nah, dari 100 soal itu, per soal itu ada kisi-kisinya. Soal nomor 1 itu apa, soal nomor 2 apa, soal nomor 3 apa. Nah, biasanya saya baca dari awal sampai akhir ya teman-teman. Atau random juga nggak apa-apa. Kalau mood teman-teman mau bacanya dari belakang ke depan nggak apa-apa, atau dari depan ke belakang nggak apa-apa, atau dari tengah. Saya biasanya melihat mood aja. Kalau moodnya mau baca dari belakang ya nggak apa-apa. Ya, pakai cara gila aja lah. Yang penting teman-teman nyaman gitu. Nah, kisi-kisi sudah teman-teman print ya. Sudah pertama di download dulu, langsung di print. Setelah di print teman-teman sudah dibaca ya, tentu dibaca dulu. Kalau saya biasanya misalnya dibaca dari awal. Oh, misalnya di sini kisi-kisi nomor 1 itu kita itu disuruh menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, itu untuk soal nomor 1 di biologi. Nah, seandainya saya merasa bahwa di kisi-kisi soal nomor 1 ini saya tahu gitu loh, di indikatornya itu yang tadi sudah saya sebutkan itu, saya sudah yakin bahwa saya itu bisa, maka biasanya saya akan checklist atau saya kasih tanda benar gitu ya. Artinya saya sudah nggak perlu belajar lagi ini, itu ya teman-teman. Terus selanjutnya soal nomor 2 misalnya saya di kisi soal nomor 2 di indikatornya saya tahu, misalnya kalau di sini mempertahankan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan keselamatan bangsa dan seterusnya. Oh, saya tahu nih kisi-kisi ini, gitu ya. Oke, tandain aja. Jadi maksudnya teman-teman nggak perlu belajar lagi gitu. Ya, misalnya soal nomor 3 di kisi-kisi soalnya ini saya nggak tahu nih indikator ini, atau saya nggak paham sama sekali. Biasanya saya kasih tanda silang teman-teman. Ya, artinya itu yang perlu saya perdalami. Misalnya soal nomor 4, misalnya tentang biologi gitu ya, misalnya indikatornya mampu mengetahui struktur sel, fungsi beserta bioproses yang terjadi misalnya. Di indikator itu misalnya saya bisa, ya udah saya kasih tanda benar gini teman-teman. Kalau misalnya artinya saya sudah nggak perlu belajar lagi kalau sudah saya tanda checklist gini. Ya, saya nggak perlu belajar lagi. Karena apa? Karena saya sudah merasa bahwa dengan bentuk soal seperti itu saya akan bisa. Atau feeling saya materi ini sudah saya kuasai gitu. Kalau teman-teman masih ragu-ragu, kasih aja tanda setengah gitu ya, masih setengah hati gitu ya. Jadi perlu teman-teman pelajari sama yang tadi sudah disilang, misalnya teman-teman nggak ngerti itu di indikatornya. Biasanya saya kalau yang nggak bisa seperti itu, saya akan searching di YouTube ya, saya akan perdalami di YouTube, kemudian saya juga akan cari informasinya di internet ya, di browsing gitu ya, dicari informasinya itu apa. Oh, misalnya saya nggak tahu tentang perhitungan, kalau di biologi itu ada nilai pindah silang misalnya, ya sudah saya cari itu saya perdalami dengan berbagai macam bentuk soal. Atau misalnya saya tidak bisa misalnya tentang menghitung populasi suatu daerah misalnya ya, atau populasi orang yang terkena albino misalnya, atau bergolongan darah sekian, kemudian kita nggak tahu nih cara menghitungnya dengan menggunakan hukum Hardy-Weinberg misalnya. Itu kan sering muncul ya, soal-soal kayak NPS, hukum Hardy-Weinberg yang genetika, itu pasti ada gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa nggak bisa,
kasih aja tanda silang, atau kalau ragu-ragu setengah, setelah itu teman-teman harus pelajari itu, karena itu yang nggak bisa gitu kan. Atau misalnya kalau ada indikator 6 misalnya, atau 7 dan seterusnya, yang misalnya di biologi itu terkadang misalnya ada kayak apa ya, misalnya metabolisme misalnya ya, peserta dapat mengetahui misalnya indikatornya proses yang terjadi pada glikolisis misalnya, atau pada siklus Krebs, transport elektron, atau dekarboksilasi oksidatif misalnya ya. Ya sudah, berarti kalau saya merasa bahwa saya punya feeling bahwa oh soal itu gampang, saya bisa, dan saya memang sering mengajar itu di kelas 12, 10 tahun saya sudah mengajar materi itu, dan saya sudah tahu, dan saya sudah memprediksi, atau saya sudah mempunyai feeling bahwa soal yang akan muncul pasti seperti ini, nggak jauh-jauh. Ya sudah, teman-teman tandai. Jadi itu ya, saya banyak berbicara tentang hal ini karena hal semacam ini penting dan terkadang sering dilupakan oleh para peserta ini ya, pejuang pretest ya, PPG seperti itu. Ini saya baca teman-teman ya, saya banyak nih ya, saya print semua tuh kisi-kisi, saya pelajari seperti itu ya. Kemudian mungkin teman-teman sudah paham ya terkait dengan pentingnya membaca kisi-kisi. Teman-teman tandai mana yang belum teman-teman pahami, bisa kalau sudah paham ditanda checklist benar seperti ini, kalau belum paham ditanda silang, kalau masih ragu-ragu kasih aja poin setengah seperti itu. Nah, setengah sama yang disilang ya, itu perlu teman-teman pelajari ya. Saya rasa kalau teman-teman tahu tipsnya, teman-teman bisa dengan maksimal mempelajari kisi-kisi, saya rasa teman-teman akan lulus ya, daripada teman-teman nggak download kisi-kisi, belajar ngawur dari YouTube, cuma nonton video atau baca-baca internet. Saya rasa itu nggak akan ada guna ya teman-teman. Jadi teman-teman mending patokannya dari kisi-kisi, pasti nggak jauh dari situ teman-teman ya, karena soalnya biasanya yang saya pelajari itu muncul semua teman-teman, dan nggak jauh-jauh ya sama soal tahun sebelumnya. Teman-teman bisa cari, teman-teman bisa pelajari gitu ya, nggak jauh-jauh kok dari soal yang tahun lalu. Biasanya cuma diputar aja sih ya. Itu yang kedua ya, terkait dengan apa namanya, pelajari kisi-kisi ya. Jadi saya ulangi lagi, tadi yang pertama kita harus minta doa restu sama orang tua, kemudian kita harus pelajari kisi-kisinya itu seperti apa ya. Kemudian yang ketiga tentunya dari segi persiapan sebelum pelaksanaannya ya. Kalau tadi kan sebelum pelaksanaan seperti itu, saat pelaksanaannya itu biasanya saya tentu harus mengetes ya. Tapi biasanya dari kampus itu, dari Kementerian Pendidikan itu biasanya mereka ada gladinya ya. Jadi misalnya tesnya besok, 3 hari sebelum tes itu atau 2 harinya, biasanya mereka sudah ngadain ya, dari masing-masing apa namanya LPTK-nya ya, yang apa namanya, yang ditunjuk oleh Kemdikbud untuk mengkoordinasi para peserta yang akan mengikuti pretest ini gitu. Nah itu biasanya mereka sudah mengkoordinasi. Nah waktu itu saya dapatnya di LPTK, waktu mau pretest ya, saya dapatnya di LPTK Universitas Negeri Semarang. Seingat saya itu sih di UNES ya. Saya dapatnya di situ. Satu kelas saya itu ada 20 orang ya yang akan mengikuti pretest, dan waktu itu untuk adminnya itu ya, atau pengawasnya itu cuma satu sih, itu perempuan, saya lupa namanya, Bu siapa gitu. Itu yang dari UNES itu. Nah, jadi biasanya pretest ini satu kelas nggak lebih kok dari 20 orang, itu enggak. Biasanya cuma 20 lah, 20 itu maksimal. Dan itu waktu itu saya beda banget ya dari bahkan saya sendiri kayaknya yang dari Lampung. Kalau yang lain itu tersebar ya di seluruh Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur gitu ya. Ada yang dari DKI Jakarta, ada yang dari Surabaya dan seterusnya. Jadi random lah. Setiap provinsi itu biasanya masuk dalam satu ruang virtual ya, atau RV di yang tempat pengawas itu nanti akan mengadakan ini ya, ujian berbasis domisili dengan para peserta seperti itu. Nah
Balik lagi. Jadi pada saat pada saat pelaksanaan itu biasanya saya tentunya apa ya? Ya pokoknya siapin fisik aja supaya tetap sehat. Misalnya saya tesnya jam 9, setengah 9 ya, sampai jam setengah 11 karena 2 jam, 120 menit. Biasanya paginya itu saya sudah bangun pagi, harus pagi bener ya teman-teman, harus pagi. Kemudian teman-teman harus semuanya itu sudah siap pokoknya malamnya ya. Mulai baju yang mau dipakai, pakaiannya apa, biasanya putih hitam ya dipakai. Kemudian paginya itu teman-teman harus jangan lupa sarapan ya teman-teman. Maksudnya penting banget karena mengerjakan soal 100 soal tanpa teman-teman nggak mengisi perutnya dengan makanan, itu saya rasa teman-teman akan buyar itu konsentrasi ya. Jangan sampai juga makannya banyak teman-teman, nanti ngantuk malahan. Jadi biasanya saya makannya jam 6 pagi, misalnya tesnya setengah 9 ya, biasanya jam 7 itu udah sarapan. Itu penting teman-teman. Kemudian sebelum ujian tes lagi komputernya terkait dengan kestabilan jaringan internetnya teman-teman. Kalau teman-teman merasa ragu, bisa punya cadangan internet dari provider lain, itu nggak apa-apa. Misalnya nih di rumah teman-teman pakai IndiHome gitu ya, takut nanti misalnya mati listrik atau apa, atau ada gangguan atau jaringan, teman-teman bisa antisipasi dengan tethering dari HP misalnya. Itu penting banget teman-teman ya. Jadi nggak boleh teman-teman tuh hanya terpaku pada satu jaringan gitu ya. Ya kemungkinan atau kejadian yang tak terduga dalam hidup itu kan bisa aja terjadi gitu ya, yang kita sebelumnya nggak bisa memprediksi gitu ya. Nah itu kemudian tes juga, selain jaringannya tes juga komputernya, apakah aplikasi yang sudah teman-teman install yang dari pengawas itu sudah istilahnya berjalan dengan sebaik mungkin atau berjalan sesuai prosedur. Ya dicek lagi gitu ya. Kalau oke, jaringan oke, komputer sudah oke, ya maksudnya instalasi yang sudah teman-teman, instalasi ujiannya itu yang untuk mengerjakan soal itu sudah berjalan baik, ya oke gitu ya. Kemudian jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman laptopnya sering ngedrop gitu ya, saya rasa coba ganti dulu dengan laptop yang jarang, bahkan nggak pernah sama sekali ngedrop gitu ya. Takut nanti kalau mati listrik tiba-tiba laptop nggak bisa di charger lagi, apalagi yang 1 menit langsung mati itu laptopnya. Laptop yang sudah maaf ngomong daya baterainya itu sudah sangat lemah gitu. Itu sebaiknya jangan teman-teman, pinjam dulu sama teman atau sama keluarga dulu ya sementara, karena kan cuma 2 jam paling dipakai ya. Saya rasa bolehlah sama mereka. Nah pinjam dulu aja teman-teman ya. Kemudian yang laptopnya mungkin masih bagus, yang perawatan baterainya bagus, tetap aja pakai tetap aja di charge full ya 100% gitu. Jadi biasanya saya malamnya itu saya charge dulu ya, saya charging dulu laptopnya sampai full. HP juga yang saya pakai biasanya kan untuk satu laptop itu untuk ngerjain soal, satu HP itu biasanya dipakai untuk Zoom ya. Jadi pengawas itu akan melihat aktivitas kita selama ujian itu seperti apa. Apakah kita menyontek atau kita ada hal-hal yang mencurigakan. Biasanya dari Zoom itu yang kita letakkan di samping kita itu akan melihat seluruh aktivitas kita. Bahkan tak tanggung-tanggung ya, biasanya waktu zaman saya itu ada yang ditegur gitu ya, ketika dia kebanyakan tengok kanan tengok kiri gitu ya. Jadi itu biasanya ditegur oleh panitia melalui Zoom itu. Nah saya punya pengalaman buruk nih teman-teman. Waktu itu saya mengerjakan soal udah sampai 80 atau 90 gitu ya. Itu mepet banget waktunya, sekitar tersisa 20 menit yang saya ingat ya. Dan itu 20 soal atau 25 soal itu belum saya kerjakan teman-teman. Dan itu saya kerjakannya random teman-teman. Karena pinternya yang bikin soal di sistem itu, kalau teman-teman mau tahu, biasanya gini,
Itu ada 100 soal. Jadi soal nomor 1 itu tingkat kesulitannya itu sangat rendah gitu ya, atau low gitu ya. Nanti yang di nomor 2 itu soalnya sulit, nomor 3 dia middle ya, atau tingkat kesulitannya itu di tengah-tengah gitu ya. Baru nanti soalnya susah lagi, mudah lagi, sulit, sedang, mudah. Jadi pintar teman-teman. Kalau teman-teman mengerjakan soalnya itu nggak pinter-pinter mengerjakan dari soal yang paling mudah ke soal yang paling tingkat pemikirannya itu hot ya, atau levelnya sangat tinggi, teman-teman saya rasa waktunya nggak akan cukup teman-teman. Jadi teman-teman penting mengerjakan soal-soal yang yang teman-teman merasa paling mudah. Misalnya nomor 1 mudah, nomor 2 sulit, tinggalin aja teman-teman. Teman-teman nggak usah mikirin. Atau misalnya teman-teman melihat di layar komputer teman-teman atau di laptop, misalnya soal itu sangat penuh tuh, satu layar laptop itu penuh semua dengan soal wacana atau apa. Misalnya di biologi itu kan banyak kadang ya. Kalau teman-teman kepalanya itu udah pusing, udah nggak bisa mikir lagi, dalam sepersekian detik nggak nyambung dengan soal itu, lebih baik loncat aja teman-teman. Nggak usah dipikirin itu soal itu nanti gimana nasibnya, apakah akan kita kerjakan ditembak atau gimana, nggak usah teman-teman. Itu lebih baik diprioritaskan di paling akhir. Terus aja kayak gitu teman-teman. Soal nomor 1 seandainya bisa, nomor 2 sulit banget, tinggalin. Nomor 3 sulit, tinggalin. Nomor 4 bisa, kerjakan terusnya. Gak apa teman-teman. Karena jujur ya teman-teman, banyak peserta yang gugur itu karena psikologinya itu rusak ya, mentalnya itu rusak karena sudah bad mood, atau sudah ngedown duluan, atau sudah insecure ya, kalau istilah sekarang itu. Ngelihat soal yang sulit itu, dia mentalnya langsung terganggu teman-teman, langsung buyar, konsentrasinya hilang. Itu yang harus kita cegah teman-teman ya. Jadi sebaiknya, intinya yang barusan saya katakan, bahwa kerjakan soal yang dari yang termudah dulu, terus sampai soal 100, nanti soal yang paling sulit baru dikerjakan di paling belakang teman-teman. Dan alhamdulillah waktu itu saya coba bertahan untuk mengerjakan soal yang sulit itu, ternyata nggak ada pemecahannya teman-teman, nggak buyar, agak terganggu ya, tergoncang mentalnya. Tapi setelah terakhir itu ada beberapa waktu sepersekian detik untuk mengulas lagi, dikerjakan paling akhir soal sulit itu, alhamdulillah ketemu jawabannya teman-teman. Itulah teman-teman, kadang di posisi-posisi tertentu kita nggak bisa berpikir secara normal tentang soal itu, tapi di lain waktu kita bisa teman-teman untuk berpikir lebih logis lagi gitu ya. Jadi itu teman-teman, pentingnya kita juga untuk memperhatikan hal-hal semacam itu ya teman-teman. Kemudian sorry ya, ini sambil ngecas, baterainya mau habis. Kemudian teman-teman, ini sebetulnya ngobrol santai ya. Saya ngobrolnya, maaf misalnya nggak runut ya teman-teman, bahasanya kacau gitu, maaf ya. Saya orangnya belak-belakan aja sih kalau ngomong apa yang sudah saya pengalaman. Kemudian teman-teman, tadi kan 100 soal dikerjakan dalam waktu 2 jam ya, atau 120 menit. Manfaatin waktu itu dengan sebaik mungkin teman-teman ya. Berarti teman-teman itu dalam waktu 2 menit ke bawah itu harus bisa mengerjakan 1 soal. Kalau estimasi 120 menit untuk 100 soal ya teman-teman, setidaknya dalam waktu 2 menit ke bawah, karena kan nanti di komputer itu ada hitungannya ya, hitungan mundur kalau nggak salah. Nah itu harus cepat, berpikirnya itu harus cepat itu ya. Jadi nggak bisa lama-lama, soal nggak bisa, sulit, tinggal aja, nggak usah dipikir ya, dikerjakan nanti di paling belakang. Itu kemudian apalagi ya, ya sudah sih kayaknya, mungkin itu. Kalau sudah selesai dikerjakan ya tentunya ya sudah, bismillah aja, mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan gitu ya ya bisa berdampak positif, kita bisa lulus. Oh ya tadi lupa, pengalaman saya itu ya itu tadi ya, saya setelah ngerjain soal 75 ke atas itu tiba-tiba gangguan, karena waktu itu saya tesnya kan pagi ya, dari setengah
9 sampai jam setengah 11. Jadi pada waktu itu benar-benar di Lampung itu jam 10-nya itu ya, jadi berkabut, mendung seperti itu. Jadi jaringan internet itu tidak stabil karena saya nggak pakai wifi rumah, nggak. Saya waktu itu cuma pakai satu ya, saya cuma pakai satu apa namanya tethering dari HP saja. Jadi saya internet itu untuk Zoom sekaligus untuk mengerjakan aplikasi yang di laptop saya, aplikasi ujian gitu ya. Dan itu saya rasa agak deg-degan sih saya, teman-teman, karena apa ya, di soal 75 itu tiba-tiba aplikasinya nutup, teman-teman, dan saya langsung lapor ke apa namanya, ke pengawasnya itu bahwa saya ada masalah jaringan seperti itu. Kemudian sama dia disuruh mengulang lagi, suruh di apa namanya, login lagi gitu ya, pakai nomor ujian saya dan password ujian saya yang di aplikasi itu. Ternyata alhamdulillah bisa, teman-teman, dan itu nggak ngulang dari awal, dan itu ngelanjut apa namanya, waktunya ngelanjut itu. Misalnya saya 75 soal itu di waktu misalnya 1 jam 30 menit iya 1 jam misalnya 2 menit misalnya, berarti kan 60 menit lebih, belum 120 itu ya misalnya. Ya nanti di resetnya di awal waktu itu lagi, teman-teman. Jadi nggak ngulang lagi ya, teman-teman. Nah itu, teman-teman. Kemudian saya sempat mengirimkan kartu ujian. Jadi nanti teman-teman punya kartu ujian yang nanti disuruh menunjukkan seperti ini, teman-teman. Ya, ke panitia. Kemudian apa namanya, nanti teman-teman akan ini apa namanya. Bentar ya, saya lihatin. Nah seperti ini, teman-teman. Dan saya mau UP juga, teman-teman, mau uji pengetahuan nih. Nah gini, teman-teman ya, nanti teman-teman suruh apa namanya, suruh pengawasnya di awal-awal itu gini, menunjukkan kartu ujian. Nah waktu itu di awal saya ada gangguan juga pas menunjukkan kartu ujian ini. Ternyata apa ya, jaringan internet saya bermasalah, teman-teman. Ngadat-ngadat. Akhirnya saya disuruh memfoto, suruh selfie sendiri, suruh difoto ke pengawasnya itu. Ya nggak apa-apa, teman-teman. Jadi artinya ini pengalaman saya ya. Mudah-mudahan nggak terjadi sama teman-teman. Waktu itu saya sudah deg-degan dan saya sudah pasrah. Ya udahlah, kalau seandainya memang di waktu 75 itu tadi komputer ngadat mati, nggak bisa di reset, ya udah saya nggak lanjut lagi nih PPG, kata saya kan. Ya sudah pasrah aja, teman-teman, dengan keterbatasan kita ya, yang masih apa ya, internetnya nggak stabil gitu ya. Itu ya, teman-teman, maaf ini cuma berbagi aja ya. Terakhir ya, pastinya kalau kita sudah tes, kita sudah belajar, sudah mengerjakan soal, sudah gitu ya. Jadi yang terakhir ya tentunya kita harus pasrah gitu ya sama Yang Maha Kuasa, sama Tuhan kita masing-masing gitu ya. Ya sudah, kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah minta restu sama orang tua, kita sudah ya semaksimal diri kita ya, kita mengusahakan supaya gimana caranya lulus. Ya mudah-mudahan dengan ketekunan kita mau belajar, kita mau mencoba, kita mau mencari pengalaman gitu ya, karena kita sebagai seorang guru, maka ya insya Allah hasilnya itu akan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Tetap semangat ya teman-teman pejuang pretest PPG, baik dalam jabatan maupun pretest prajabatan. Saya berdoa untuk teman-teman yang mau ujian pretest maupun UP pengetahuan, dan untuk yang pokoknya ujian PPG gitu ya, saya berdoa semoga semuanya lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu saja mungkin dari saya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ya teman-teman bertanya melalui kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Oke, terima kasih. Itu saja sharing saya terkait dengan bagaimana saya mengikuti
pretest ya, pretest PPG dalam jabatan, sehingga saya bisa lulus di tahap di kategori 1 ya, tahap 2 di tahun 2022. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.